Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Wonosobo, yang kebetulan ini beliau ada acara di luar, ataupun juga para wakil-wakilnya. Yang saya hormati Wakil Kepala Madrasah, terutama juga Ibu Kepala Tata Usaha yang kami hormati, juga anak-anakku yang alhamdulillah pengurus organisasi siswa madrasah yang meramaikan secara luring peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya banggakan. Wabil khusus dumateng para kiai, para sepuh dan bini sepuh, ustaz dan ustazah, ada Bapak Kiai Haji Khaironi, ada juga Bapak Ibu Haja Sri Nuri. Sudah haja semuanya kan? Bu Nuri itu setiap tahun beliau mesti pergi ke Baitullah. Begitu pula bagi yang belum, mudah-mudahan semuanya akan berangkat ke Tanah Suci Mekah. Amin Allahumma. Dan semua wabil khusus pula kepada Komite Madrasah yang rawuh pada hari ini, Bapak Kiai, Bapak Haji, semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu, alhamdulillah bisa rawuh di sini, walaupun mungkin Bapak Ketua Komitenya juga pada hari ini menghadiri acara PJNU Kabupaten Wonosobo. Anak-anakku yang juga mengikuti secara daring di rumah masing lewat streaming ini, alhamdulillah bisa menyaksikan secara langsung. Mudah-mudahan dengan ikut senang kelahiran Rasulullah SAW, dengan turut memperingatinya kita akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan syafaatul uzma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma.
Alhamdulillah wa syukrulillah. Hari ini adalah hari yang agung, hari di mana dilahirkannya manusia yang agung, yang keagungannya tidak hanya untuk manusia, tetapi juga seluruh alam semesta. Maka itu sudah selayaknya dan sepatutnya kalau kita sebagai umatnya merasa bangga dan bersyukur atas kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa tidak bangganya. Dalam salah satu keterangan disebutkan surga diharamkan sebelum diharamkan bagi umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad, sebelum seluruh umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surga semuanya. Kita bangga menjadi umatnya Rasulullah karena kita tidak dilahirkan pada waktu zamannya Nabi Adam. Kita tidak dilahirkan zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Tidak dilahirkan pada zamannya Nabi Musa sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Karena betapapun Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutus terakhir dari nabi-nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi beliau menjadi nabi yang paling utama di antara sekian nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang patut kita syukuri kecuali selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lebih dari itu, melalui peringatan ini kita ingin bagaimana sisi-sisi kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pula bagaimana kita memotret Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena makhluk agung ini semuanya dari mulai lahirnya sampai kemudian kehidupannya, masa dewasanya sampai kepada wafatnya, semuanya bisa dijadikan teladan bagi kita umatnya. Kalau kita melihat Rasulullah SAW, paling tidak ada 3 hal yang perlu kita potret di diri Rasulullah SAW. Pertama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang pada dirinya dapat seperti sifat-sifat manusia pada umumnya. Dulu pernah viral salah seorang mubaligh yang mungkin juga sudah kita kenal semuanya, bahwa Nabi Muhammad pada umumnya ketika masa anak-anak juga seperti anak-anak. Pada sisi-sisi diri Rasulullah memang ada namanya sisi-sisi kemanusiaan. Apa itu? Nabi Muhammad juga ia makan seperti kita makan. Cuma beda karena Nabi Muhammad lahirnya di tanah suci Mekah, maka makanannya berbeda dengan kita, panjenengan semuanya. Kalau anak-anak man satu Banjarnegara, soalnya saya dari Banjarnegara. Kalau anak-anak man satu Wonosobo, makanannya apa? Makanan khas Wonosobo apa, Mbak? Leye, mie ongklok lah. Kalau Nabi Muhammad makanannya roti, makanannya korma. Makanya jangan heran
Kalau Nabi Muhammad kalau makan itu pakai 3 jari. Nah jenengan kalau makan pakai apa? 5 jari. Nah, pakai sendok. Iya. Ya karena apa? Ada sisi-sisi yang memang secara manusiawi beliau seperti itu. Kulturnya memang seperti itu. Jadi ada yang bisa kita tiru dari Rasulullah SAW, ada pula yang sisi-sisi kemanusiaannya tidak bisa kita kemudian lakukan. Kalau di sana makanannya roti, mungkin bisa pakai 3 jari. Korma. Jangan makanannya soto, kalau 3 jari, melonjok. Iya kan? Nah ini, korma bisa juga 3 jari. Jadi Nabi Muhammad manusia seperti juga manusia pada umumnya. Makan, minum, kemudian beristri, pergi ke pasar, bahkan juga seperti manusia biasa, Nabi Muhammad juga mengalami sakit. Ini sisi-sisi yang namanya kemanusiaan beliau. Sehingga apa? Kenapa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan nabinya yang juga manusia? Karena objek yang akan menjadi ladang dakwahnya itu adalah manusia. Nanti kalau Rasulnya berupa malaikat, wah, banyak orang yang kemudian malah pada ketakutan. Maka apa? Diutusnya Nabi Muhammad sebagai manusia, lewat manusia, utusannya Allah, karena objek dakwahnya adalah manusia pula. Ini yang kemudian perlu kita pahami bersama. Yang kedua, Nabi Muhammad adalah bukan seperti manusia biasa. Kalau dalam bahasa yang lainnya, basyarun lakal basyar. Manusia tetapi tidak seperti manusia biasa. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah ia manusia tetapi ia diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakan Muhammad, innama ana basyarum. Sesungguhnya saya itu adalah manusia. Annama yuha ilayya. Tetapi apa yang membedakannya adalah saya diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan daripada risalahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat seperti tukang pos, Nabi Muhammad itu pegawai pos yang mengantarkan. Tidak hanya mengantarkan, tetapi ia membuka isinya dan memberikan apa yang ada di dalam kotak pos itu sendiri. Maka dari itu apa? Maka dari itu karena Nabi Muhammad sebagai utusannya Allah, maka ini yang kemudian tugasnya menyampaikan risalah kenabian. Bagaimana kemudian cara bertuhan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebelumnya umatnya adalah menyembah berhala. 365 berhala ada di sekitar Ka'bah itu. Kira-kira kalau ada masyarakat sudah biasa melakukan aktivitas apa, dirombak, kira-kira akan marah apa enggak, Pak? Akan marah apa enggak, Mas? Marah dan tidak akan terima itu. Apalagi Nabi Muhammad diutus jadi nabi, suruh menyatakan, ini Rasulun, saya itu utusan Allah. Ibaratnya kan seperti gede rumongso, tapi itu harus wajib disampaikan.
Saya ini utusan Allah yang punya risalah harus disampaikan pada engkau. Engkau harus menyembah kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Ini kan tugas yang tidak ringan. Dan apa? Sesuatu yang sudah biasa dilakukan masyarakat saat itu tidak dengan mudah akan bisa berubah. Menyembah berhala, maka apa? Apalagi dulu yang namanya berhala itu tidak hanya menjadi sesembahan. Maka ada seorang peneliti, kenapa orang-orang Arab saat pada waktu zamannya Nabi Muhammad itu sulit menerima daripada ketuhanannya Rasulullah. Salah satunya adalah apa? Karena bisnisnya orang Arab, salah satunya adalah produksi berhala. Jadi Tuhan itu diperjualbelikan. Iya, jadi kalau di Magelang itu kan ada patung-patung itu kan, lah itu dijual. Lah kalau ini kemudian di stop, suruh nggak beli, jual beli berhala, berarti kan menghambat daripada perekonomian. Kalau sudah perekonomian terhambat, ini orang pasti akan tidak terima. Karena yang paling sensitif kalau sudah ekonomi dihalangi, ini orang tidak akan terima. Nah, ini yang kemudian salah satunya adalah masyarakat Arab tidak menerima itu. Satu, tradisi menyembah berhala. Yang kedua, ada tradisi di dalam masyarakat Arab itu ada yang disebut dengan al-wa'dul banat. Mengubur anak perempuan hidup-hidup. Maka dalam ayat Quran disebutkan bi ayyi dzambin qutil. Sebab dosa apa anak perempuan itu dibunuh, dimatikan. Ada ayat yang lainnya wa idza busyira ahadum bil unsa dhalla wajhu musmaddau wa huwa kadhib. Ketika mereka diberikan karunia, diberikan kesenangan, busyira ahadum bil unsa, dengan yang namanya anak perempuan, dhalla wajhu, wajah mereka bermuka pasi, bermuka masam. Kenapa? Tidak suka dengan anak perempuan. Lebih baik anak perempuan itu dimatikan, dibunuh sebelum ia akan tumbuh dewasa. Kenapa ini bisa terjadi, Pak? Karena saat itu tradisi pada waktu masyarakat Arab, ada tradisi yang namanya orang itu mudah yang namanya tersulut, yang namanya peperangan. Kekerasan antar suku begitu marah itu mudah untuk terjadi peperangan. Kalau perang itu biasanya yang maju kaum apa, Pak? Kaum bapak-bapak. Konsekuensinya, kalau ia menang, maka dia akan hidup dan akan menguasai daripada kekayaan. Terutama adalah yang disebut dengan jarimah, harta rampasan perang, gonimah, atau alfe, harta yang tidak bergerak itu. Dia menang, baju-baju besi itu adalah yang sangat mahal. Kuda-kuda yang larinya sangat kencang, itu akan dimiliki. Tidak hanya kekayaannya itu akan dimiliki, anak perempuannya dia menjadi apa? Akan diperistri, bahkan tidak jarang yang kemudian dijadikan budak. Daripada nanti dijadikan budak oleh yang namanya lawannya, maka lebih baik kemudian dimatikan hidup-hidup. Maka suatu saat pernah zamannya sahabat Umar sebelum masuk Islam, ada dua kebiasaan sahabat Umar itu. Suatu saat ketika dia sudah menjadi sahabat, yaitu tertawa sendiri. Jadi kan kalau tertawa sendiri bahaya ya Mbak ya. Jangan suka tertawa sendiri. Senyum itu adalah sodak. Tapi kalau senyum itu perlu ada lawannya. Datang-datang di sini belum ada orang senyum-senyum. Lu dicurigai. Suatu saat sahabat Umar
ia ketawa sendiri. Kenapa? Karena ingat dulu suatu saat itu kalau ia seorang masyarakat Arab itu pergi, dia akan membawa yang namanya berhala, patungnya Pak. Jadi nanti saat-saatnya ibadah, dia kemudian dibuka berhalanya, di situ kemudian memohon ibadah. Dilalai, dilalai itu apa bahasanya Bapak? Dilalahnya, dilalahnya, jebulnya, lah itu Tuhannya nggak dibawa. Ternyata carry. Nah dia itu juga biasanya kalau ia kemana saja membawa yang namanya roti, adonan roti itu kan. Nah roti itu kan masih dibentuk kemudian dibakar akan menjadi roti. Adonan itu kemudian dibakar menjadi roti dan itu bisa dibentuk apa saja. Lah suatu saat lupa Tuhannya nggak dibawa. Roti yang dibentuk menjadi patung-patung itu kemudian saatnya ibadah disembah oleh sahabat Umar. Setelah ia sembah, ternyata setelah selesai lapar juga. Akhirnya apa? Setelah lapar, Tuhannya dimakan. Jadi bisa dibayangkan habis ia mohon sama Tuhan, Tuhannya dimakan pula. Jadi sahabat Umar ketawa. Oh bisa-bisanya ya, so saya memakan Tuhan saya. Kalau di sini bukan Tuhannya yang makan. Kadang-kadang di sekolah itu, di madrasah itu, al-ustad ya'ulut tilmidah. Pak guru memakan muridnya. Karena apa? Ada guru yang kemudian nikah dengan siswinya. Ada nggak di sini? Ada, alhamdulillah. Kalau belum ada perlu dilestarikan. Ada ya, perlu diapresiasi. Makanya muridnya nanti taat sekali. Iya, kadang-kadang murid sama guru itu kadang-kadang pekewu. Makanya jenengan pernah mendengar ada kisah yang viral dari seorang kiai. Betapa taatnya seorang murid pada kiainya, begitu sudah dinikahi sama kiainya, santri itu, maka diapa-apain sama kiainya itu, manut saja. Sami'na wa ta'na. Lah sehingga suatu saat apa? Ya kan juga perlu juga yang namanya hiburan. Kata santrinya, kata muridnya ini, Mas, kalau saya diam saja begini boleh nggak saya bergerak-gerak? Oh ya boleh saja. Jadi itu hanya sekedar intermezzo. Jadi kita kembali lagi pada waktu zamannya Umar pernah ketawa. Pernah juga suatu saat ia menangis. Kenapa? Suatu saat sahabat Umar, karena sudah menjadi tradisi orang jahiliyah itu, ia membawa putrinya, diberikan pakaian yang indah, bersolek. Suatu saat ditanya oleh putrinya, mau kemana kita ayah? Mau rekreasi kemana? Saya dipajang begitu. Kamu akan saya bawa ke satu tempat yang penuh dengan kesenangan, penuh dengan keindahan. Di bawah suatu tempat, setelah itu sudah disiapkan yang namanya yang lahat, dan setelah itu kemudian dijerongkongke, kemudian langsung ditimbun tanah. Bi'ayyi dzambin qutilat, sebab apa? Dosa apa seorang perempuan dibunuh? Ini tradisi-tradisi masyarakat Arab jahiliyah saat itu. Lahirnya Nabi Muhammad SAW merombak tradisi-tradisi Arab yang tidak sesuai dengan agama Islam. Jadi Islam itu kan datang
Kalau ada tradisi yang baik, maka ia akan dilestarikan. Contohnya apa? Tradisi Arab yang baik, salah satunya adalah orang Arab itu begitu memuliakan terhadap tamu, walaupun dari mana saja. Jadi orang Arab kan biasanya, kebiasaannya orang Arab itu suka berdagang. Ia dari suatu daerah ke daerah yang lainnya, ya di situ kalau ada kemudian kecapean disediakan makanan, minuman apa saja. Walaupun orang yang kenal ataupun tidak kenal. Ini tradisi yang baik. Tradisi tidak baiknya banyak. Salah satunya itu tadi. Nah, Nabi Muhammad merombak tradisi-tradisi itu. Maka dari itu apa? Hampir kurang lebih 23 tahun baru yang namanya Islam bisa berkembang di Madinah dan juga bisa kembali. Kemudian Islam berkembang di Mekah. 23 tahun. Ini waktu yang tidak singkat. Makanya kalau di sini ada Pak Yai, Pak Ustadz yang baru berjuang, ya baru hitungan tahun, belum seberapa dengan perjuangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa? Nabi Muhammad yang membedakannya adalah ia diberikan wahyu oleh Allah. Yang kedua yang membedakannya dengan makhluk yang lainnya, ia diberikan mujizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya tanya nih sama pengurus-pengurus OSIS atau yang ada mengikuti lewat virtual ini, apa mujizatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling agung? Apa mas? Al-Qur'an. Siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran akan menjadi mulia. Malaikat Jibril yang menurunkan wahyu, maka ia menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litundhira qauman. Malaikat Jibril adalah malaikat yang ruhul amin, malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena malaikat Jibril ia diberikan tugas untuk menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikatnya mulia. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian nabi yang kita ketahui ada 25 rasul, maka nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ia menerima Al-Quran. Nabi Muhammad menerima Al-Quran diturunkan kepada umatnya. Maka umatnya juga menjadi umat yang paling mulia. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang ta'allamal Qur'an, yang belajar Al-Quran wa 'allamah, dan juga mengajarkan Al-Quran. Di sini ada juga yang hafidhoh, apalagi Wonosobo kita terkenal dengan Al-Maghfurlah Almarhum Bapak Kiai Haji Muntaha Al-Hafidh. Itu adalah sosok yang kita muliakan, menelurkan berapa alumni di mana saja yang hafidhul Quran, hamilul Quran. Coba kita bayangkan dulu yang namanya Kali Beber, betapa sekarang perkembangannya luar biasa. Kenapa? Berkah daripada Al-Quran. Ahlul Quran, ahlullah wa khassah. Orang yang ahli Quran
adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala dan orang yang khususnya Al-Qur'an. Khususnya pilihannya makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Banyak di sini yang pada menghafalkan Quran ya, Bu Haja Nuri ya. Alhamdulillah. Ada program tahfidnya? Ada nggih? Pak komite wonten nggih? Alhamdulillah. Karena memang sekarang lagi booming di mana-mana banyak madrasah riset, ada juga madrasah tahfidz punya kekhususan tersendiri. Ada juga madrasah kekhususan bahasa. Nah, itu karena apa? Ingin daripada madrasah tahfidz, kelas-kelas tahfidz khusus ingin mendapatkan daripada keberkahan Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Apalagi yang hafid 30 juz. Ini Mas Osim hafid 30 juz apa juz 30? Juz 30 hafal? Hafal ya? Mestinya harus hafal. Alumni, calon-calon alumni Man 1 Wonosobo minimal sekian juz. Jadi harus ada targetnya. Minimal ya juz amma itu hafal lah, kira-kira seperti itu. Jangan sampai hafalnya juz melon, juz mangga, juz sirsak. Iya. Jadi apa? Perlu kita ingin mendapatkan Al-Qur'an, maka hafalkanlah Al-Qur'an. Ini biar tidak ngantuk, Mas, baca sholawat yuk bareng-bareng. Ya, penerbangnya siapkan. Ya, saya hafalnya yang hafal saja. Karena bukan Habib Syekh. Yo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayo bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ni wa shifaiha. Wassabihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Ngantuk napa mboten? Mboten? Anggarana subhanallah mboten ngantuk. Ya karo dicupuk gambarnya Mas, ada yang karo selfie barang. Bu Nuri udah ngambil gambar belum Bu Nuri? Diambil ya Mas, yang paling ganteng Mas. Anggo laporan Pak Komite bahwa saya sama istri saya sudah sampai di sini. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anakku yang saya banggakan. Yang ketiga, Nabi Muhammad bukan manusia biasa karena ia diberikan kekhususan-kekhususan yang itu tidak dimiliki oleh manusia seperti pada umumnya. Apa Pak kira-kira kekhususannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini jangan ditiru karena ini boleh hanya berlaku pada Nabi Muhammad. Satu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu boleh, bahkan ia beristri 9. Pak Komite pinten, sampun niru loh Pak Komite. Aja mangke ini pengajiannya Ustadz Nafis dari Banjarnegara jarene wonten Nabi Muhammad kekhususan Bu. Jadi kalau kekhususannya Nabi Muhammad itu 9, umatnya hanya boleh 4. Lumayan separone. Nah ini yang tidak suka dari Bu Nuri ini Pak Nafis semalam membawa misi ini nih kata. Tapi jaminannya surga. Kalau bisa adil Pak Komite. Jadi karena apa Bapak Ibu? Nabi Muhammad punya kekhususan. Dan apa? Kekuatan nafsunya Nabi Muhammad 100 dibandingkan 1. Iya. Lanjenengan 41 saja sudah tambah usia sempun meleot. Anane dipisu wae ibune mawon. Wis mengkono lah Pak. Nah, empun ngangge obat kuat tetep mawon. Lah ngono kok pengen papat. Jadi jangan coba-coba karena kita kekuatannya terbatas. Katone sih ya. Tapi akhirnya tidak juga. Jadi nek wani aja wedi-wedi, newat wedi aja wani-wani. Nek kira takut jangan berani. Nek berani jangan tuh ketakut, Pak.
Kalau berani. Jadi nanti seorang yang tidak bisa berbuat adil, kata Rasulullah SAW, ia datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi badan yang kemudian miring sebelah. Miring sebelah pemedin ini, Pak. Jadi Pak, keadilan kan perlu dicoba, Pak. Nah, ya jangan coba-coba. Kekhususannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya ini konsep poligami yang dilakukan Rasulullah SAW itu bukan konsep yang kemudian seperti kita pada umumnya. Bolehnya 4 itu. Tapi apa? Apa yang dilakukan perintahnya Allah itu fankihu ma dhobalakum minan nisa mathna wa sulasa wa ruba itu asbabun nuzulnya dalam kondisi di mana saat itu masyarakat Arab itu adalah tradisi yang biasa. Orang nikah itu tidak hanya 10, Pak. 20, 30, 40, 50, 100. Itu tradisinya seperti itu dulu. Makanya ketika begitu Rasulullah datang, yang biasa nikah-nikah lebih dari itu, maka Nabi Muhammad yang setelah kelimanya ke atas, maka ceraikan yang lainnya. Hanya 4. Tapi kembali lagi bukan karena 4-nya, tetapi sesungguhnya ada nilai-nilai di sana. Apa itu? Ingin yang namanya mengangkat derajat kaum perempuan dan dalam rangka menuntaskan problem sosial pada waktu itu. Apa itu, Pak? Problem sosialnya adalah banyak janda, banyak anak-anak yatim yang ditinggal mati oleh suaminya karena peperangan itu. Jadi karena problem menuntaskan problem sosial. Bukan karena oli papat, ora papa, bukan. Makanya apa? Kalau yang punya kelebihan silahkan itu. Nikahi janda-janda yang sudah. Iya. Karena ini niatnya dan ingin mengangkat derajat mereka. Ditinggal suaminya, pundi-pundi ekonominya tidak ada, maka kemudian ada yang mengangkat ini. Ada anak-anak yatimnya sehingga ia terpelihara. Lah kalau sekarang sudah ada yang namanya panti-panti asuhan, sudah banyak juga lembaga-lembaga sosial. Ya tidak perlu kemudian 2, 3 atau 4. Kan sudah ada kan lembaga-lembaganya itu. Ya tapi kan saya juga ya ingin membantu dan juga ingin menikmati, Pak. Nah itu beda lagi problemnya. Ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh sebagian masyarakat kita. Makanya di Kementerian Agama itu, ya kalau memang melakukan seperti itu harus ada izin daripada pihak istri. Tapi kan itu tidak menjadi syarat rukun nikah, Pak. Iya. Tapi yang namanya pintu tujuan pernikahan yang ingin dicapai adalah mendapatkan kedamaian dan ketentram. Bagaimana mau tentram, bagaimana mau damai kalau kemudian ada salah satu yang disakiti. Ini jangan sampai terjadi kesalahpahaman di dalam seperti itu. Yang kedua, kekhususan Nabi Muhammad SAW adalah ia melakukan yang namanya wisol. Apa itu, Mas? Wisol? Wisol itu puasa yang terus menerus tanpa kemudian bukan dalail, Mas, beda lagi. Kalau dalail kan biasa makan biasa. Jadi wisol itu misalkan ini sahur, puasa seharian, nanti maghrib itu enggak buka. Jadi puasa ngebleng, nah kira-kira seperti itu, puasa ngebleng. Puasa ngebleng. Itu bagi Rasulullah kekhususan. Ya, kekhususan. Jadi umatnya haram, Pak. Haram bagi umatnya. Karena itu nanti bisa walatulqu biaidikum ilat tahluka. Jangan engkau jatuhkan dirimu di dalam kerusakan. Makanya kalau yang
Puasa dalail boleh enggak? Ya boleh kalau tidak merusak fisik. Tapi kalau kemudian merusak fisik, sakit-sakitan ya lebih baik tidak perlu. Hanya dulu kebetulan saya dulu itu lama di Krapyak, Pak, di Al-Munawir. Saya di Mbah Kiai Romo Kiai Haji Najib, Kiai Haji Najib Abdul Qadir yang belum lama dipundhut wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Itu beliau santri-santriku, tugas yang paling utama daripada seorang santri adalah belajar. Maka apa? Kalau kemudian puasa menjadikan kamu malas, turu bahkan turunan, malas-malesan, malas deres, malas mutola'ah, malas menghafalkan, ya sudah, tidak perlu puasa. Tirakatnya apa? Tirakatnya ya tadarus itu, sinau belajar itu. Jadi jangan sampai yang utama itu malah ditinggalkan, tetapi malah yang tidak utama dilakukan. Ini apalagi tadi puasa, ya memang puasa itu berusaha untuk kita belajar ya menahan diri. Bagus juga, seperti di Tegalrejo ada puasa merowot, ada puasa makan apa itu ya Pak. Yang jenengan puasa makan apa-apa. Ya. Apa-apa dimakan. Puasa apa-apa kerso. Makanya Nabi Muhammad itu bukan seperti kita. Sedikit makan. Kalau kita enggak, sedikit-sedikit makan, itu bedanya. Nabi Muhammad sedikit tidur, jenengan sedikit-sedikit tidur, ngantuk. Iya. Wisol itu Pak. Jadi Muhammad dibolehkan. Apalagi kekhususannya Pak? Bagi Nabi Muhammad, sholat tahajud itu menjadi kewajiban bagi seorang Rasul. Tapi bagi umatnya menjadi sunnah. Jenengan tahajud itu artinya apa Pak? Tahajud itu artinya apa? Hujud itu artinya turun kan? Artinya jenengan pada waktu malam hari itu setelah tidur kemudian bangun turun dari ranjangnya, sujud pada Allah Subhanahu wa taala, turun. Bagi umatnya menjadi kesunahan, tapi bagi Rasulullah wajib. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab athaka rabbuka maqamam mahmuda. Jadi kalau ingin mendapatkan maqamam mahmuda, maka sering-seringlah melakukan sholat tahajud. Kita biasanya saya juga bangun Pak, bangun mau pipis, habis pipis nguyong, kembali lagi ke tempat tidur. Kadang-kadang sudah pakai alarm, HP-nya ada alarm, jam 2, jam 1 itu ya pakai alarm. Tapi begitu alarmnya bunyi, dipateni. Ganggu. Ini mesti pengalaman pribadi nih. Jadi sebetulnya Pak, kalau kita mau niat betul-betul tahajud, enggak perlu alarm, enggak perlu. Udah kita niat saja sama Allah Subhanahu wa taala. Allah, bangunkan saya nanti jam 2, jam 1. Bangun insyaallah Pak. Kalau niatnya sungguh-sungguh, enggak perlu pakai alarm HP ya, apalagi jam itu. Iya. Jadi itu otomatis. Entah tiba-tiba mimpi apa, tiba-tiba akhirnya bangun. Tapi ya itu tadi, kadang-kadang sudah bangun, nafsunya sangat kuat, ada tidur lagi. Masih lama subuhnya, atau baru jam 2, nanti bangunnya jam 2:30 saja, bablas sampai akhirnya subuh. Akhirnya sholatnya di jam apa Pak?
Jamaah jamaah subuh dan sholat duha. Ini. Jadi ada kekhususan di mana Rasulullah SAW yang hanya boleh kemudian melakukannya. Ini dan masih banyak lagi kekhususan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lah, apa pentingnya kemudian kalau kita sudah memahami bahwa Rasulullah sebagai seorang manusia biasa, Rasulullah ada sisi-sisinya sebagai orang yang manusia yang luar biasa, dan ada Rasulullah sebagai orang yang terakhir adalah manusia yang memanusiakan manusia. Bagaimana Nabi Muhammad SAW memanusiakan manusia, Pak? Kalau dulu orang yang didewakan adalah apa-apa? Orang karena faktor kesukuannya, faktor kebangsawanannya. Apa yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah? La Arabiyya wala Ajami. Tidak ada yang disebut orang Arab, orang Ajam. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang Ajam illa bittaqwa. Kecuali yang membedakannya adalah ketakwaan. Tidak ada perbedaan orang Arab dengan orang Indonesia kecuali juga karena ketakwaan. Bahkan kemudian dengan tegas Rasulullah ketika orang kemudian yang paling utama adalah karena jenis kelaminnya, laki-laki yang lebih utama perempuan kemudian di nomor dua akannya. Kemudian Rasulullah mengatakan dengan firman Allah, man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa orangnya, laki-laki, perempuan, amila solihan, yang melakukan amal soleh, wa huwa mu'minun, dan ia adalah orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sama akan mendapatkan yaitu kebahagiaan, kedamaian, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang membedakan karena jenis statusnya, yang cantiknya, yang gantengnya, yang gagahnya, Rasulullah mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'ma wa a'ma. Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat kepada fisik kalian. Wala ila ajsamikum, fisiknya, wala ila suwarikum, rupanya. Walaki yanzuru ila qulubikum, tapi Allah akan melihat kepada hati dan juga amal solehnya kalian semuanya. Ini yang membedakan yang namanya agama-agama, sistem yang dimana mendebakan, di mana keturunan. Ada yang namanya darah biru, ada yang namanya darah merah. Jadi orang kemudian begitu dimuliakannya kalau darahnya biru. Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, justru darah biru itu malah berbahaya. Karena apa? Penyakit jantung. Darah merah malah lebih baik ya daripada darah biru. Jadi ini Rasulullah memuliakan, memanusiakan manusia. Bahkan mengajarkan tidak hanya manusia yang sesama-sama agama Islam, bahkan yang berbeda agama pun Rasulullah memuliakannya. Walaupun di dalam perbedaan, maka ada yang namanya moderasi beragama. Kita perlu bersifat moderat, tidak perlu kenceng-kenceng di dalam beragama. Kadang-kadang yang terlalu kenceng itu karena baru lagi semangat-semangatnya mendapatkan agama. Tapi insya Allah anak-anak, adik-adik kita ini yang di sini dan yang ikut daring, ikut pengajian virtual ini,
guru-gurunya yang dari pesantren, insya Allah akan memahami keagamaan yang sangat moderat sekali. Sebab sekarang ini banyak paham-paham agama yang mudah untuk menyalahkan kepada orang yang berbeda. Sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit neraka. Kayak sudah menjadi panitia surga dan neraka saja. Jadi kiamat, neraka, surga itu kayak dia panitianya sudah pegang kuncinya. Ini jangan sampai terjadi lulusan Man Satu Wonosobo punya keagamaan yang seperti ini. Kenapa? Rasulullah SAW itu begitu memuliakan manusia. Bagaimana tidak? Sudah kita diajarkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu kalau ada orang betapapun buruknya ia, tidak pernah ia kemudian mengumbar keburukannya di depan umum itu. Ini sekarang yang ya mungkin karena pandemi kemudian tidak begitu. Dulu sebelumnya apalagi sudah musim dibaui politik itu sudah luar biasa. Orang begitu mudah menjelek-jelekan, mudah kemudian menghina apalagi kepada pemimpinnya. Tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW. Rasulullah hanya ketika ada orang berbuat jelek, berbuat buruk. Kenapa sih ia itu kok bisa-bisanya melakukan seperti itu? Itu saja Pak. Jadi tidak sampai kemudian melakukan caci maki, bahkan mencaci Tuhan kepada orang yang berbeda agama. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan kata Rasulullah, man adzan, siapa orangnya? Man adza, siapa orangnya yang kemudian menyakiti harbian, menyakiti orang yang berbeda agama, maka sesungguhnya ia telah menyakiti aku. Wa man adzani, dan siapa orang yang menyakiti saya, maka jangan harap kemudian mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya manusia sesama manusia, bahkan ia adalah sangat memanusiakan dan juga rahmat bagi seluruh alam semesta. Tidak hanya manusia, binatang apapun Rasulullah kemudian memberikan rahmat kepada itu. Hanya ajaran Rasulullah, jangan memetik pohon yang buahnya belum matang banget. Itu salah satu daripada rahmat. Jangan kemudian memisahkan hewan dengan induknya. Jenengan kadang-kadang ada ayam betina baru anak, malah kadang-kadang digoda. PDE diambil kemudian ayo kamu. Kadang-kadang itu juga tidak punya kasih sayang. Hanya saya ingat sama Mbah Maimun Zubair Al-Maghfurlah itu. Jadi berbuatlah kebaikan walaupun itu sedikit. Lakukan kebaikan apapun karena bisa jadi Allah memasukkan surga itu bukan karena amal-amal kita yang istimewa, tetapi amal-amal kita yang kelihatannya sepele. Ada hewan yang pisah dari induknya, yang betina pisah, anak-anak yang kecil itu, ya, kemudian pisah bau, jangan ambil dekatkan dengan betinanya, dengan induknya. Ada kemudian hewan mau tenggelam, jenengan itu bisa jadi. Bahkan jenengan pernah mendengar ada seorang wanita yang ahli maksiat gara-gara karena di suatu perjalanan ia menemukan seekor anjing yang sedang menjilat-jilat tanah karena kehausan. Ia ambilkan terompahnya dari sumur, kemudian ia berikan minum kepada anjing itu.
wanita itu kemudian dipuji oleh Rasulullah dan akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bagi pecinta-pecinta binatang, ini jangan sampai kemudian kalau kita kemudian memanusiakan manusia, kita perlu pri kemanusiaan, jangan sampai punya pri binatang. Punya ayam, ya dikasih makan Pak. Punya kambing, dikasih makan kambingnya. Jangan sampai punya kambing, tuan rumahnya puasa, kambingnya suruh ikut puasa. Mati oleh garing semuanya. Punya burung itu yang suka kicauannya, keindahannya, warna-warni burungnya, jangan sampai. Ada kan di dalam satu kitab, karena burung emprit, dia memainkan empritnya, dia melepas, kemudian ada juga yang kemudian berbuat main, itu yang akan menjadi murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, bahwa yang paling penting daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah bagaimana kita tidak sekedar formalitasnya setiap tahun kita mengadakan peringatan Maulid seperti ini, tapi bagaimana kemudian kita menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sudah berapa persen kira-kira kita itu meniru Rasulullah? Makanya Bapak, ada banyak orang menjadikan keteladanan Rasulullah itu tidak hanya pada perilakunya. Begitu orang cintanya kepada Rasulullah, sampai-sampai fisiknya Rasulullah pun ia tiru. Di dalam Rasulullah itu, di dalam satu riwayat fisiknya Rasulullah SAW itu kemudian apa? Kanjeng Nabi itu salah satunya fisiknya Rasulullah itu adalah ia fisiknya selalu berjenggot Pak. Di sini ada yang berjenggot apa enggak? Nah, ada. Ini Mas ya. Sehingga apa? Ada orang pemahaman keagamaan sekarang. Saya tidak tahu apakah ini karena ingin meniru Rasulullah walaupun dari jenggotnya dulu. Jadi bahwa keagamaan itu ya salah satunya meniru bentuk fisiknya Rasulullah. Rasulullah berjenggot, ya kita kemudian berjenggot. Jadi kemudian itu sampai, nah kita husnudzon saja. Artinya bisa jadi ia ingin bentuknya fisiknya Rasulullah SAW seperti itu, ya kemudian kita meniru bentuk fisiknya Rasulullah. Rasulullah kalau makan 3 jari, ada perilaku umat Islam sekarang itu cara makannya Rasul juga begitu 3 jari. Tapi ya kasihan kali nanti kalau ditunggu lama banget, apalagi makan soto itu 3 jari. Cara berpakaiannya Rasul, cara sisirannya Rasul. Jadi kalau cara berpakaiannya Rasulullah suka dengan pakaian yang putih. Saya tidak tahu apakah Rasulullah karena ia lahirnya di Arab, karena itu putih juga simbol daripada kebersihan atau kesucian. Tapi bisa jadi kalau kemudian pakaian itu salah satu identitas budaya. Tapi ada orang yang kemudian berusaha meniru Rasulullah SAW dalam bentuk fisik-fisik yang seperti itu. Yang demikian itu juga tidak perlu kita salahkan, karena memang pada hakikatnya ingin meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kemudian ibadahnya Rasul? Pak Komite kalau ibadah sholat tahajud jenengan biasanya baca surah apa Pak? Kanjeng Nabi itu kalau ibadah malam Pak, itu biasa membaca surah Al-Baqarah. Jenengan kira-kira baca Al-Baqarah? Nah, enggak ada yang kemudian
Makanya orang-orang ahli Quran itu biasa kemudian kalau sholat tahajud ya, baca 1 juz. Kanjeng Nabi lamanya berdirinya Rasulullah membaca 1 surah Al-Baqarah, Maidah, sampai dalam satu riwayat bagaimana Rasulullah ia sampai kemudian samparan, kakinya itu sampai melepuh. Kenapa, Pak? Karena begitu ia menikmatinya sampai tidak terasa berjam-jam. Ini jenengan kakinya melepuh karena apa, Pak? Kesandung karena kantuk tawon. Dan itu kalau sholat sunnah, kalau sholat biasa, sholat wajib, ya kita harus melihat situasi dan kondisi. Melihat situasi dan kondisi. Ibadahnya Rasulullah SAW. Apalagi tauhidnya Rasulullah, betapa ia tidak pernah yang namanya apa? Tidak pernah yang namanya takut terhadap situasi apapun. Sampai ketika ia sudah hampir saja akan dibunuh oleh para orang-orang jahiliyah ketika berada di Gua Thur, apa yang ia katakan kepada sahabatnya? Apa, Pak? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih karena Allah selalu bersama kita. Ini bagi seorang, ini pelajar-pelajar MAN 1 Wonosobo ini harus bagaimana punya yang namanya tauhid yang kuat. Jangan pernah pesimis menghadapi masa depan yang kayak apa, nanti akan saya jadi apa. Yang penting apa, Pak? Lakukan yang sekarang ini, kita punya program seperti apa. Kita akan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Setiap hari Allahu Akbar. Tidak ada yang besar kecuali Allah yang maha besar. Tidak ada kesulitan apapun karena kita punya Allah yang maha besar. Kalau kita sudah punya jiwa yang tauhid yang seperti ini, masa depan yang seperti apa, pandemi yang seperti apa, yang orang kepada ketakutan dengan virus enggak apa. Enggak ada yang perlu kita takuti. Walaupun demikian kita juga perlu ikhtiar, pakai masker dan yang lainnya, itu perlu. Karena Rasulullah juga iqil wa tawakal. Kita usaha kemudian kita tawakal. Dan juga bagaimana akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada kesempatan yang baik ini bisa diambil hikmahnya, dan mudah-mudahan kita bisa meneladani manusia agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kita belum bisa meladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa tub alaina tauba
taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mangke donganipun wonten piyambak nggih, Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibina Muhammad wa sallim radhiyallahu baraka an kulli sahabati rasul ajma'in hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yafin hamdan yasidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika azim istanib. Allahumma ighfir lana dhunubana khatayana kulla jami'at wal muslimina muslimat ahya'i min amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil barakatin fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan man maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma tawil umurana umuran mubaraka wa sahhat satana sihatan afiyah wa yassir umurana wa hasil maqasidana maqasidad din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'al muqimas shalah min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi hab li minas solihin. Rabbi hab li minas solihin. Rabbi hab li minas solihin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina talamidana tilmidatina min 'alil 'ilmi wa 'alil khair wa la taj'alna wa ayyuhal masyari wad dhuir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.